apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Waspada aksi begal di Pematang Siantar. 3 remaja menjadi korban begal, 2 diantaranya tewas. 3 orang pencuri sembako di rumah dinas Wali Kota Medan Bobi Nasution ditangkap polisi. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Wilayah 1 Medan sidak harga bawang merah dan putih yang kian mahal di pasaran. Waspada komplotan begal. Di Kota Pematang Siantar, 3 orang remaja menjadi korban begal saat melintas di Jalan Bahkora, Kecamatan Simarimbun. Kedua korban tewas masuk ke sebuah parit irigasi saat hendak kabur dan 1 diantaranya berhasil melarikan diri. Tiga orang remaja menjadi korban begal saat melintas di Jalan Bahkora, Kota Pematang Siantar. Kedua korban tewas ditemukan warga di aliran parit irigasi, 1 diantaranya berhasil melarikan diri. Kejadian berawal saat ketiga remaja hendak menuju kota wisata Parapat pada Minggu dini hari. Ketiganya menggunakan sepeda motor melintas di Jalan Bahkora. Di tengah perjalanan, mereka dihadang dengan 5 sepeda motor berjumlah 10 orang dengan membawa senjata tajam. 3 korban yang berusaha untuk melarikan diri, 2 diantaranya gagal akibat ditunjang para pelaku dan terjatuh bersama sepeda motornya ke sebuah parit irigasi. 1 diantaranya berhasil kabur dan bersembunyi. Pertamanya ditelepon sama adikku, Kang Amar bang dibegal. Jadi kepiye? Amar lari, dikongkon lari karo abange. Jadiku abange masuk sungai. Abangnya si Amar meninggal ini, Pak. Meninggal ini. Bisa selamat gitu kan, Pak, karena anakku ini tadi, Pak, kan sendirian, Pak. Naik kereta Perja, disuruh abangnya, udah kau duluan, gitulah sama abangnya, kan duluan lah anakku. Lari. Nah, tapi anakku ini sambil nengok ke belakang, Pak. Nah, sambil nengok ke belakang itu jebret, ditunjang lah, Pak. Abangnya ini tadi masuk, tahu anakku ini masuknya di situ. Berondok lah anakku ini tadi, Pak. Kini polisi menunggu kesepakatan pihak keluarga korban untuk melakukan autopsi kepada kedua jasad korban. Sementara 1 korban yang selamat masih dalam pemeriksaan polisi. Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Pelaku pencurian sepeda motor pedagang ayam goreng di Medan ditangkap polisi saat sedang bersembunyi di rumah orang tuanya. Aksi pencurian itu dilakukan pelaku saat melihat kunci sepeda motor korban yang masih tergantung. Indra Setiawan alias Mandra, pelaku pencurian sepeda motor pedagang ayam di Jalan Kasuari, Medan, akhirnya ditangkap polisi saat sedang bersembunyi di rumah orang tuanya. Indra tak berkutik saat polisi membawanya ke Mapolsek Sunggal. Pelaku sebelumnya beraksi mencuri 1 unit sepeda motor milik pedagang ayam goreng yang terparkir di depan kios Jalan Kasuari, Medan pada pekan lalu. Pelaku melihat kunci sepeda motor korban masih tergantung, kesempatan itu lantas membuat pelaku dengan cepat membawa kabur sepeda motor. Pada saat itu pelaku sedang berada di kios tempat berjualan ayam goreng yang berada di Jalan Kasuari nomor 36, Kelurahan Sungai Skambing B, Kecamatan Sunggal, Kota Medan. Lalu pada saat itu pelapor memakai sepeda motor di depan kios dengan kondisi mesin mati, namun kunci kontak masih berada di sepeda motor, masih lengket sepeda motor. Ya, kemudian beliau masuk ke dalam ke kiosnya dan pada saat keluar lihat sepeda motornya tidak ada lagi. Polsek Sunggal di bawah pimpinan Kanit bersama Panit dan anggota Opsnalia berhasil mengamankan tersangka. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa sepeda motor hasil curian dan kunci letter T. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan.
Satreskrim Polrestabes Medan menangkap 3 orang pencuri sembako di rumah dinas Wali Kota Medan Bobi Nasution. Dari tangan para pelaku, hasil curian bernilai 3 juta rupiah. Ketiganya pun kini telah ditangguhkan atas permintaan keluarga. 3 orang pelaku yang bekerja di rumah dinas Wali Kota Medan Bobi Nasution di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan ditangkap Satreskrim Polrestabes Medan atas kasus pencurian stok sembako. Ketiga pelaku yakni AS, salah satu personel Satpol Pamung Praja Kota Medan, kemudian seorang juru masak EN, dan satu pelaku lainnya berinisial AD. Pencurian ini diketahui usai pelapor melakukan pengecekan ketersediaan stok sembako di dapur Rumbis dan melihat banyak barang yang hilang. Kemudian setelah dicek rekaman kamera pengawas, didapati 3 orang sedang melakukan pencurian tersebut pada 26 April lalu. Ketersediaan stok sembako yang hilang ini merupakan beras, minyak makan, gula, dan peralatan dapur yang ditotalkan mencapai 3 juta rupiah. Di akhir bulan April kemarin, tepatnya di tanggal 26 April, kira pukul 2 sore, pelapor dalam hal ini Karumga Muhammad Sori Mudapani, tepatnya di rumah dinas Pak Wali Kota Medan, melakukan pengecekan terhadap stok sembako yang ada di gudang. Namun karena ada kecurigaan, loh ini kenapa stok ini kok berkurang? Lalu oleh pelapor membuka cek rekaman CCTV dan ditemukan adanya 2-3 orang yang dicurigai. Demikian. Kini ketiga tersangka dilakukan penangguhan penahanan oleh Satreskrim Polrestabes Medan atas permintaan keluarga. Namun, proses hukum terus dilanjutkan sampai ke persidangan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Masih terkait pencurian, musola kini juga jadi sasaran pencurian para maling memburu uang dalam kontak infak. Salah satunya di musola di kawasan Payabakung, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Datang ke tempat ibadah rupanya kini tak hanya digunakan untuk beribadah, malah berbuat kejahatan yang tentunya larangan perintah Tuhan. Aksi pencurian uang dari kotak infak terjadi di Musola Al-Falah di kawasan Payabakung, Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Aksi pencurian terjadi pada Kamis pekan lalu. Pelaku datang, masuk dari gerbang depan musola, lanjut memarkirkan motor dan mengambil air wudhu. Selayaknya orang datang akan beribadah. Setelah masuk ke dalam musola, pelaku modus melakukan sholat. Setelah sholat, melihat kondisi musola sepi, pelaku mencongkel kotak infak yang berada dalam musola dengan obeng. Kemudian mengambil sejumlah uang dengan menggunakan tas yang disanding di bahu kiri pelaku. Diperkirakan uang yang diambil bernilai 1 juta rupiah. Menurut pengurus musola Al-Falah, aksi pencurian ini sudah 2 kali terjadi. Pelaku selalu modusnya melakukan sholat dalam musola terlebih dahulu. Hari tiba-tiba kami lihat di kotak infak itu muatnya sudah patah, ditaruh di lantai pintu. Jadi kami tengok isinya habis kemudian diambil. Jadi kami tengok CCTV ternyata tidak ada orang yang datang kemari pura-pura sholat. Tapi tiba-tiba ya rencana dia mungkin memang mau ngambil uang yang ada di kotak infak itu. Aksi pencurian uang di kotak infak ini sudah dilaporkan ke petugas Binmas Kepolisian Polsek Hamparan Perak. Warga berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.